Tapi yang udah waras, udah paham konsep ilmu RDAY, apapun hajatnya, kuncinya ibadah dan sedekah. Karena mau bagaimanapun juga ya, di sini karena Pak Haji itu bahasanya sifatnya mentor atau guru, hanya sebatas ngajarin. Bapak ada hajat apa, ibu ada hajat apa, nah ntar Pak Haji ngarahin, ngajarin ya, memberikan apa, advice ibaratnya ya, pemahaman. Karena ilmu RDAY ini harus dipraktekin. Tidak bisa Bapak Ibu pengen terima beres. Pak Haji, tolong dong saya pengen terima beres. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum salam dari tadi sampai lupa saya ya. Jadi sebelum saya berpanjang lebar kali tinggi, selalu mengingatkan untuk tamu-tamu juga para penonton YouTube ya, setia yang selalu hadir setiap malam ya, penonton Facebook, TikTok, Instagram, snack video ya. Bagi Bapak Ibu yang ada rencana pengen ikutan kurban ya, kurban patungan ya, potong sapi di RDAY bisa. Mulai dari harga per orang patungannya yang minimalis itu dari harga 3,5 juta ya, kelipatan 500.000 sampai dengan paling tinggi 9 juta. Adapun Bapak Ibu pengen beli seekor untuk beberapa orang di keluarganya, silakan tentukan mau harga sapi berapa. Dan itu tadi, pokoknya start dari 3,5 juta kali 7. Kalau pengen, saya per orang yang 5 juta deh, silakan kali 7. Pengen sapi super yang 100 juta, monggo. Pengen yang 150 juta, silakan, bebas ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikutan kurban, langsung aja hubungi WA di nomor ya. Ini WA Bu Ai khusus untuk ikutan kurban, nomornya nomor baru 0813 1823 000 2. Sekali lagi di 0813 1823 000 2 atau di nomor Pak Ai di 0855 900 4545 ya. Jadi bagi Bapak Ibu silakan ya. Tidak ada nomor lain. Adapun yang beredar di Facebook, akun-akun palsu yang menggunakan foto profil Pak Haji ya, di nomor 0878 entah berapa ya ujungnya, itu penipu ya. Dan semua transaksi yang via transfer itu ke nomor rekening Pak Haji atas nama Dwi Susanto. Banknya BCA, BRI, Mandiri dan BNI ya. Tidak ada QRIS, tidak ada OVO, GoPay dan lain sebagainya. Hanya 4 bank dan semuanya atas nama Dwi Susanto. Kalau ada yang ngaku-ngaku atas nama AIUEO, penipu ya. Jadi Bapak Ibu, tolong disampaikan, tolong disebarkan pesan ini agar jangan sampai ada tamu RDAY yang tertipu. Oke, Bapak Ibu, malam hari ini Ibu datang dari mana aja? Ibu yang paling baju merah? Ibu sebelahnya? Hah? Tegal? Keranggan? Tangerang Cikokol. Aduh, kuping saya gebudek, Bu. Ibu? Hah? Kupang NTT. Wow. Selalu ada terus NTT. Hah? Selalu ada terus. Iya. Kalau Bapak dari mana, Pak? Oh, samaan. Oh, istri. Iya, oke. Luar biasa. Baru pertama ke sini, Pak? Baru pertama. Tahu RDAY dari mana, Pak? Coba pegang pakai mic, Pak. Dari YouTube. Duduk aja. Iya, duduk aja. Awalnya tahu dari YouTube. Iya. Kapan, Pak? Itu udah Deketin, Pak, mic-nya. udah setahun yang lalu lah. 2024. Iya.
Ya, Tapi memang- kesini baru pertama. Iya, niat sih udah dari setahun yang lalu itu. Ya ada aja gitu kendalanya. Ada Ada aja. aja Itu hambatannya artinya itu. Allahnya belum ridho. Ya. Niat ada tapi kendala selalu juga ada Nah, ya. itu. Jadi Bapak nyimak di YouTube Iya, hampir setiap hari. hampir setiap hari, nontonin video live privat, Iya. testimoni, Iya. tahajud nonton ya tahajud? Enggak, jarang. Enggak, jarang. Tidur. Iya. Sip. Oh, Kena sip soalnya. kerjanya sip-sipan. Iya, iya. Jadi Pak, setelah Bapak nyimak dari setahun yang lalu, otomatis sudah praktekin dong. Niat mau praktekin sih udah ada gitu. Tapi belum. Belum. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Aduh, Niat sih udah ada, niatmu udah gede gitu, Pak. gede banget. Iya, mau praktekin kayak yang sering di itu kayak centong Iya. kayak gitu, terus kayak bangun jam 00, senyum, tahajud. Bentar, kenapa Bapak nggak praktekin? Apa Bapak nggak punya hajat apa gimana? Tapi Tapi? punya tapi kayaknya kayak pengen ketemu Pak Haji dulu gitu, maksudnya pengen ngutarain ke Pak Haji dulu biar ada solusinya kalau memang Pak Haji bilang, "Oh ya udah bangun jam 00 kayak gini." Aduh, Bapak katanya nonton YouTube, Nonton. nyimak, kenapa nggak langsung praktekin Pak? Kalau Bapak dari Iya. tahun lalu Bapak praktekin, sekarang Bapak udah kaya raya. Amin. Bapak ini setahun baru tahu hobi nyimak tapi nggak praktekin. Merasa kalau belum ketemu Pak Haji rasanya gimana? Masih gitu. kurang, Pak. Masih kurang. Masih kurang. Kayaknya kalau kayak apa ya? Kalau belum dapat ijazah atau belum dapat kayak gitu. Di sini Pak, Iya. Pak Haji tuh, bos, Hmm. silakan praktekin ilmu ini karena ini ilmu Allah, ya kan? Ilmunya ilmu Allah. Jadi silakan, nggak usah ibaratnya keburu-buru pengen datang. Silakan nyimak, praktek kalau sudah tahu. Iya. Udah otomatis Pak. Iya. Pak Haji mengizinkan, mengijazahkan, meridoi, merestui. Jadi nggak usah Bapak berpikiran rasanya kalau belum ketemu Pak Haji. Belum dapat izin kayak gitu takutnya. Oh, merasa kurang ajar ya Pak. Nah, gitu. Takut dikira nggak punya adab. Nah, itu Memang betul, yang paham tentang keilmuan seperti itu, tapi tidak berlaku di RDAY Pak. Oh, gitu. Pak Haji sudah otomatis. Memang beliau jarang sekali mengatakan hal itu. Maksudnya silakan Bapak Ibu praktekin ilmu ini. Tapi kalau Bapak hobi nyimak pasti nemu tuh poin-poin tersebut. Perkataan Pak Haji yang silakan. Bapak dengan tidak dengan tidak buru-buru praktekin ketika tahu tanpa Bapak sadari, Bapak udah nahan kobul. Harusnya kalau Bapak praktekin bangun jam 00 dari tahun lalu, minimal yang kecil-kecil udah mulai terkabul. Adalah recehan lah bahasanya, bertahap meningkat. Gitu. Karena kalau Bapak nasib baik Bapak malam ini ke sini. Kalau Bapak kesininya 2 tahun lagi, berarti kan Bapak nggak praktekin ilmu RD-nya 2 tahun. Karena belum nyampe ke sini. Iya. Ya, jadi sekali lagi buat penonton YouTube, TikTok, Facebook, Snack Video, Instagram, tidak usah berpikiran merasa kurang ajar. Tidak usah berpikiran seolah nggak punya adab. Ini Pak Haji sendiri yang ngomong langsung. Bos silakan praktekin ilmu ini karena ini ilmu Allah. Nggak masalah walau belum datang ke RDAY. Nggak masalah walau belum tatap muka atau belum berjabat tangan. Nggak masalah Pak. Iya. Ya, sayang Pak. Iya. Gitu. Soalnya banyak sekali tamu-tamu yang bahasanya nyimak terus praktekin. Ibaratnya tuh diem-diem praktekin. Ya kan bahasanya mereka tuh. Iya. Pak Haji maaf ya saya diem-diem praktekin. Ya. Nah, alhamdulillah satu persatu hajatnya terkabul. Alhamdulillah. Mulai yang dari kecil-kecil bahkan sampai yang besar-besar. Ya. Memang setelah terkabul idealnya, pantesnya paksain datang ke sini. Barulah ketemu Pak Haji atau ijab sama anak yatim, tahajud berjamaah. Jadi bahasanya kalaupun Bapak Ibu ada rencana ingin privat, naik level lah gitu kan. Cerita ke Pak Hajinya enak. Ini kalau Bapak, ya mohon maaf nih ya. Iya. Anggap Bapak sekarang punya uang entah 2 juta atau 10 juta atau 100 juta. Terus Bapak mau ikut privat sama Pak Haji. Pasti Pak Haji bukannya nolak ya.
Cuman Pak Haji pernah bilang, bos kalau pengen privat, sebisa mungkin praktekin dulu ilmunya. Kalau bapak ibu sudah praktekin, otomatis sebelumnya kan nyimak. Iya. Begitu nyimak paham baru praktek. Pelan-pelan kecil-kecil ada yang terkabul ntar tuh. Kalaupun belum ada nggak masalah. Mungkin karena hajatnya gede banget. Jadi memang harus ketemu Pak Haji dulu. Diajarin tuh. Dikeker tuh ntar tuh. Apa yang jadi kendala atau penghambat. Gitu. Jadi nggak bisa Bapak Ibu mentang-mentang punya duit banyak, belum nyimak, belum praktek ke RDAY pengen ikut privat. Mohon maaf. Takutnya seperti yang udah-udah nuntut. Pak Haji, saya udah ikut sedekah 10 juta yang privat. Kok belum terkabul juga hajat saya? Padahal ya, tanpa disadari, waktu itu pernah ada kejadian gini. Ini syukur-syukur nonton ya orang ini. Kejadiannya gini Bu, Pak. Dia ikut privat, hajatnya 2. Yang satu pengen anaknya sembuh. Terus yang satu kalau nggak salah lagi jual aset, entah ruko apa rumah gitu, lupa saya. Ya. Setelah ikut privat, gak lama kemudian anaknya kan sakit. Gak lama kemudian sembuh. Alhamdulillah. Terus asetnya yang dijual belum laku. Bukan gak laku ya, belum laku. Nuntut, nagih ke Pak Haji. Pak Haji mana saya belum terkabul. Dia gak syukuri bahwa anaknya sembuh. Terus yang lucunya lagi, uang sedekah privatnya diminta. Merasa belum terkabul hajat utamanya, ya dibalikin sama Pak Haji, nggak pusing ya kan, bos balikin. Dan yang terjadi setelah itu apa Bapak Ibu? Tahu nggak? Nggak tahu. Mau tahu nggak? Penonton mau tahu nggak? Penasaran ya? Yang terjadi adalah anaknya meninggal. Setelah uang sedekahnya dipulangin, anaknya meninggal. Itu artinya apa? Bermain-main sama Allah. Kenapa nggak orang yang sedekah aja tuh yang meninggal? Nggak seru ceritanya, nggak ada makna. Jadi apabila kita sudah ikhlas melakukan karena Allah, terus kita bermain-main sama Allah, ya, apalagi tentang uang sedekah. Tenang Pak, Bu. Yang namanya privat itu pasti terkabul karena kita udah maksain sedekah ekstrim. Cuman ingat, Pak Haji selalu berkata, mantesin. Ya. Nah Bu, betul. Muka lo kan masih muka berak. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, memang nggak disalahkan juga ya ketika Pak Haji bilang cair 10M, cair 10M. Siapa sih yang nggak mau 10M? Ya, hanya orang munafik yang nggak pengen uang 10M. Ya, tapi ketahui dan sadarilah, sudah pantaskah kita pegang uang 10M, tapi sementara ke Allahnya masih ogah-ogahan, masih males-males alias bolong-bolong. Jujur Bapak Ibu, saya 2 tahun nih riado di RDAY, sedekah profesi. Mungkin kalau profesi saya dirupiahkan per hari bayaran saya sekian. Tapi alhamdulillah ya, kita pengabdian di sini bentuknya. Mungkin banyak yang bertanya, Mas Regu udah kaya raya tajam melintir belum? Jawabannya belum. Kok bisa? Saya nggak punya hajat kayak Bapak Ibu. Maksudnya pengen utang lunas, pengen uang 10 miliar. Terus hajatnya apa? Saya cuma minta satu. Nanti kalau saya mati, saya cuma minta tolong sama Allah, masukin saya ke dalam surga. Selesai. Ih munafik banget sih. Masa nggak butuh uang? Butuh. Siapa yang nggak butuh uang? Ya kan? Tapi saya di sini sama Pak Haji disuruh banyak bersyukur.
bersyukur, bukan disuruh banyak minta. Bersyukurnya dengan cara apa? Dengan cara berbuat. Yang ngoceh-ngocehnya saya ini bentuk daripada bersyukur, ya. Jadi gitu Bapak Ibu. Ini sebatas pengalaman pribadi ya, yang mana saya sadar Allah bukan gak mau ngasih saya 10M malam hari ini atau kemarin atau bulan lalu, tahun lalu, bukan. Ya. Allah udah paling tahu kebutuhan seseorang, isi hati seseorang. Si Regi jangankan dikasih 10M, dikasih 100 juta aja malam ini nih, auto ngacir dia ke tempat karaoke. Bahasa kasarnya begitu. Artinya apa? Belum pantes. Di saat sudah pantes, si Regi mah dikasih 1M pasti larinya ke anak yatim. Malah lebih dari itu Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus sadar diri lah. Bahasanya apa ya? Bahasa Jawanya itu kalau sadar diri itu apa? Kaji apa? Apa namanya bener? Sadar diri. Bahasa Jawanya apa namanya? Ngaji diri ya. Nah itulah intinya lah gitu kan. Ngaca gitu. Sudahkah saya pantas punya 10M? Ya kalau Bapak Ibu udah ngerasa bangun jam 00 enggak. Apa yang Pak Haji sampaikan Bapak Ibu udah rutin terus nggak pernah bolong. Anggap kita lagi ngisi torrent. Torrentnya kan gede nih karena 10M. Kalau 1M berarti kecil segini nih. Kalau 100 juta berarti segini. Kalau 10 juta segini. Kira-kira Bapak Ibu mau torrent yang mana? Saya 10 juta aja dah Mas Regi. Kelamaan kalau ngisi yang 10M. Ya udah, pantesin hajatnya, sesuaikan. Ya. Oke, ngomong-ngomong Bapak-bapak yang baru hadir, Bapak baru pertama kesini kah? Sudah. Beberapa kali? Bapak? Baru pertama? Bapak yang samping, yang berkacamata Pak, main HP? Sering. Bapak? Baru. Oh ini juga baru. Hampir rata-rata ada yang baru, ada yang udah beberapa kali. Ya. Ngomong-ngomong dari yang hadir malam hari ini, ada nggak di antara Bapak Ibu yang hajatnya sudah terkabul setelah praktekin ilmu RDAY? Ada nggak? Nggak apa-apa dah, walaupun yang kecil-kecil kek. Ada Mas? Bapak? Ada. Udah ada yang terkabul? Iya. Coba, saya mau cek, Mas. Coba, mohon maaf. Kita cek ombak dulu. Apa Pak yang sudah terkabul? Tes. Terkabulnya tes. Cek. Apa, Tes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam hormat buat RDAY terutama Pak Haji dan Mas Regi ya. Siap. Dan semua yang ada di sini. Setuju. Jadi kesaksian saya di RDAY waktu itu datang ke sini 2 kali Mas Regi. Ini yang kedua. Waktu itu ya, waktu itu. Ini yang ketiga. Ini yang ke berapa ya? Ke-5 apa ya? Ke-6 ini. Kurang lebih. Iya, kurang lebihnya lah. Oke. Gitu. Nah, waktu itu saya ada acara Acara apa Pak? acara di sebuah bisnis ya. Pak, jangan diceritakan panjang ke lebar dulu. Poinnya dulu Pak. Nah, poinnya. Bapak dapat duit, apa Bapak Oh, iya. dapat apa? Nah. Dapat gimana lah? Apa yang terkabul? Nah, yang pertama itu kesaksiannya adalah adalah acara, Mas. Acara, kemudian ada 5 grup. Nah, saya pegang ya kan itu kan? Heeh. Pegang alat kelamin, saya ngucap alhamdulillah 9 kali, pasti saya menang, ternyata menang. Maksudnya ada door prize Iya, kah? kayak dospes gitulah ya. Hadiah. Hadiah. Bagi yang hadir Iya. mendapatkan Gitu. hadiah Ada 5 kelompok begitu. 5 kelompok. Iya, 5 Dan kelompok. Bapak dapat hadiahnya apa? Dapat hadiahnya uang Senilai 100.000. Oke, yang pertama. Itu pertama. Yang kedua. Saya habis sholat duha, Hmm? kemudian saya mengamalkan ilmu RDAY. Heeh. Tapi memang tadi saya minta mau ke ATM Mas. Di ATM itu ternyata ATM itu terbuka dan ada uangnya 100.000. ATM terbuka. Iya Mas, betul. Setoran tunai. Iya, di anjungan tunai itu. Kan kalau setoran tunai kan kalau mau masukin uang kan dia baru Buka. kebuka. Iya. Bapak datang itu udah posisi Udah kebuka. buka dan isinya uang 100.000 ganjil semua Mas. Jadi Serinya? serinya 099999 gitu. Waduh.
Hoki itu, Pak. Iya. Dan sampai sekarang ya saya buat nyentongin. Masih ada uangnya? Masih. Saya bayarin, Pak, 75 gimana? Anggap saya ketipu dah. Itu. Berikutnya, Pak. Cukup itu, 2 itu. Sementara ini itu. Tapi intinya keterangan batin setelah kita mengamalkan ilmu ADE itu. Bentar, Pak. yang- Intinya adalah ketenangan batin. Sebelum Bapak praktekin ilmu RDAY, emang batin Bapak gimana? Ya artinya kadang-kadang ada masalah dikit cepat marah. Tadinya. Sekarang alhamdulillah dengan datang ke sini tahu sifat 18 jadi artinya bisa jaga rasa yang seperti mati. Legowo. Nah, begitu. Wow. Legowo. Apalagi Pak selain itu Pak yang tentang marah nih? Kalau selain marah, gini Mas, jadi kadang-kadang kalau udah suntuk itu kan pikiran jadi penat ya. Oh ya? Tapi karena kita mengamalkan ilmu RDAY ya, jadi perasaan itu tenang bawaannya, hati pun lega, pikiran pun juga apa ya bisa longgar gitu. Oh. Begitu. Intinya Bapak dulu tukang mikir sehingga Bapak penat, sekarang udah los. Bodoh amat. Bodoh amat. Ada itu. Allah ini, Iya, ngapain begitu. dipikirin? Iya, Bikin begitu. sakit kepala. Iya, Dipikirin pusing, nggak dipikirin? Pusing juga. Enggak lah. Kan nggak dipikirin. Ada lagi Pak tentang selain tadi ketenangan batin tuh. Ya memang Cinta kasih apa kabar? Cinta kasih. Wah, cinta kasih ya luar biasa. Luar biasa. Berarti sebelumnya biasa di luar. Apa gimana? Ya alhamdulillah Mas, artinya Harmonis. ya harmonis. Memang kalau cinta kasih harmonis, mama istri dari dulu harmonis. Bapak sama istri ke sini? Iya. itu. Oh, istri tercinta. Betul. Oke, luar biasa. Memang Pak, nggak bisa dipungkiri ya Pak. Kalau berbicara tentang ketenangan batin, ya. Memang di sini kan kita anggaplah mencari sebuah perjalanan spiritual ya. Termasuk saya dulu 10 tahun yang lalu posisi otak lagi kusut, berdenyut ya kan, bener-bener kayak ketika kesini dulu kan belum ada YouTube, belum ada TikTok, belum ada sosial media. Jadi kalau butuh sesuatu memang harus datang ke sini gitu kan. Ketika tiba di sini memang luar biasa Pak. Ini energi positifnya di sini sangat-sangat kencang dan kuat gitu. Kita suntuk dari rumah datang ke sini sampai sini dengerin anak yatim ngaji, ngelihat anak yatim, adem, tenang. Walaupun pulang dari sini pusing lagi, ya kan? Tapi jadi sering ke sini, apalagi saya berdiam diri di sini, ya kan? Saat ini, jadi luar biasa Pak, kecas terus gitu baterainya. Mau error nggak jadi, mau error sesekali error balik lagi lurus, ya kan? Alhamdulillah gitu. Apalagi Bapak Ibu nih kan pada punya hajat nih. Nah, sebisa mungkin kalau jarak dekat dari rumah paksain dah datang ke sini terus gitu. Maksudnya seminggu sekali kek, apa 2 kali, apa 2 minggu sekali, bebas gitu. Karena kalau jarang-jarang ke sini takutnya low bed gitu. Kalau low bed resikonya ya itu tadi batinnya pening lagi, ya kan? Oke, coba selain Bapak nih, ada lagi nggak? Ibu, wah Bu NTT. Pertama kesini Bu ya? Ini yang kedua kali. Kedua kali, pertamanya kapan? Lupa. Lupa. Tahun ini apa tahun lalu? Tahun ini. Tahun ini juga? Awal-awal? Om, Januari, Februari, Maret? kalau tidak salah Tuhan izinkan itu Februari. Februari kok atau Bentar, waktu Ibu kesini ketemu Pak Haji gak? di situ toh Pak ikut yang di situ tuh. Pencerahan? Jadi saya kan kasih 2 pertanyaan waktu itu. Oh, berarti awal-awal Februari itu. Awal-awal, soalnya. Jadi waktu itu pertanyaan saya ke Bapak itu Mm-mm. bagaimana dapat modal yang pertama? Ya, Bagaimana dapat modal tanpa pinjam ya. di bank, koperasi Kalau nggak atau salah jual kedua, aset? kalau nggak salah kedua jodoh nggak sih? Yes. Bener Kenapa ya? sampai saat ini saya belum mendapatkan pasangan yang tepat? Heeh. Yang pertama?
Yang pertama, bagaimana caranya dapat modal usaha tanpa pinjam bank, pinjam koperasi, atau jual aset, Heeh. atau pencuri, maksudnya dan sebagainya gitu. Iya. Nah, terus testimoninya apa? Ya puji Tuhan ya Pak Regi, Heeh. walaupun saya belum punya uang miliar tunai. Bu, mohon maaf, cash, Ibu non-muslim ya? Saya Kristen, Protestan atau Katolik? Kristen Protestan saya. Oke, heeh. Gimana walaupun belum punya uang? Puji Tuhan, walaupun saya belum punya uang miliar Oke. miliar tunai, tapi saya berpikir apa saya tuh salah sebut atau gimana? Kan apa ada orang linglung kasih Modal? tanpa jamin, tanpa bayar. Ya. Tapi Pak Regi mungkin saya salah sebut ada orang linglung kasih jaminan gitu. Intinya puji Tuhan, di luar apa yang saya pikirkan, akhirnya saya punya aset di Jawa Tengah selain Sekarang. di NTT. Jadi saya dikasih ruko gitu. Wow. Ya memang amazing, luar biasa gitu. Dikasih. Saya beli, tapi tanpa saya mengeluarkan uang 1 rupiah pun sudah mau dibalik nama saya gitu. Oke. Tapi tidak pernah saya berpikir walaupun Itu ruko senilai berapa? 1 lebih 1 M lebih. Iya. Di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Jadi sekarang ya pergumulan saya berdoa bagaimana tinggal rencananya kalau Tuhan izinkan saya mau bikin minimarket gitu kan. Jawa Tengah di NTT, mungkin kalau Tuhan izinkan seperti Indomart, Alfa gitu. Jadi saya punya merek sendiri, punya hak cipta. Oke. Tapi itu semua kan proses kan, Betul, Pak. betul. Karena ini katanya bukan pesugihan kan, nggak ada tumbal. Aman, Bu. kalau pesugihan nggak ada tumbal. Cuman saya belajar bahwa ini proses gitu, proses, dan saya mengucap syukur untuk masalah jodoh juga. Kalau Tuhan izinkan, mungkin saya akan ke Inggris menikah dan menetap di sana. Tapi tetap usaha di Indonesia Bentar. semua berjalan. Berarti udah ada calonnya dong? Ya, seperti itu. Dari datang waktu itu, nggak lama, kenalan? Atau memang sudah kenal sebelumnya? Ya, waktu itu kan Bapak Haji bilang ini, Pakai celana jangan dalam? ketus, enggak, Oh, bukan. jangan jutek, jangan ketus, jangan apalah gitu kalau mau dapat pasangan kayak gitu kan. Jadi saya berusaha apa ya, mungkin dengan Sifat laki-laki 18. agak tegas ya, mungkin Emang dengan, sebelumnya begitu? Juara 1, ketus, jutek, tegas. iya agak tegas, agak ya. memang Menurut Ibu orangnya mungkin tegas, tapi orang menilainya jutek atau ketus. Iya seperti Ya, oke. Nah, terus pulang dari RDIY berusaha untuk mengendalikan itu semua. Iya, terus apa? Walaupun sulit ya, apa mandi tengah malam Normal, itu. heeh. Tapi satu hal Pak yang positif, Deketin mungkin, Bu. satu hal yang positif adalah puji Tuhan, saya membaca Alkitab itu dari Kejadian, Wahyu, itu sudah khatam. Walaupun dulu sulit ya. Beres. Heeh. Semalam kalau di Islam kan jus tuh berapa jus Nah, gitu. itu yang positif yang saya ambil, bahwa Bapak itu kan paksain gitu. Paksain. Dan saya kan coba, pernah saya bertanya ke, saya nggak ngerti ya, yang itu yang jaga meja itu, jus tuh kayak gimana ya? Terus saya selalu bawa Alkitab saya, gini-gini, terus dikasih tahu, oh berarti 12 pasal. Jadi Oh, sehari pasal. itu saya paksakan diri membaca Alkitab itu 12 pasal. Oke. Dan itu memang luar biasa Pak. Di Alkitab ada berapa pasal? Banyak Pak. Ratusan. Oh, Dari surat kali, Kejadian pasal Wahyu tuh itu. sama dengan surat kali ya. Iya, misalnya Kejadian gitu kan. 1, 2, 3, 4 itu pokoknya setiap kitab itu 12 pasal, setiap hari saya paksakan baca itu. Seperti itu. Jadi ya mohon dukungan doanya lah kalau Tuhan izin. Bentar Bu. Jadi Ibu setelah nggak ketus lagi, berkenalan lah sama seseorang. Atau gimana? Apa udah kenal apa belum tuh? Yang orang Inggris tuh. Iya, kebetulan ada keluarga Pak. Kebetulan saya ini kan pendoa syafaat di gereja. Oke. Jadi ada relasi keluarga pendeta yang sudah menetap di sana kan. Di sana. Sudah menikah juga gitu. Di Inggris, di London atau Scotland. Scotland, Ya. oke. Jadi ya sudah. Jadi ya sudah ngobrol-ngobrol ya ada lah gitu Klik. berkenalan.
Iya. Heeh. Tapi jujur kan ada hal-hal yang bertentangan. Oke. Karena dia tidak mau saya kerja, tapi saya ingin bekerja. Begitu, katanya semua sudah ada, untuk apa bekerja? Kenapa iya? Kenapa ibu pengen bekerja sementara dia bisa mencukupi kebutuhannya? Tapi kan sebagai wanita juga pengen juga kan, Pak? Ada kegiatan. Ada Kalau kegiatan. dia misalkan menginginkan ibu tugasnya ngabisin duit bagaimana? Ya itu nanti dilihat lagi. Bicarakan lagi ya. Cek, iya. Oke. Karena kebetulan dia kan bukan employee, bukan kerja sama orang, tapi dia bisnis. Oh, businessman. Dia punya beberapa usaha gitu. Bu, maaf nih. Hal apa yang membuat ibu, kan tadi ibu katanya pendoa, ya kan, di gereja. Iya. Ya ibaratnya mungkin ustazah lah ya. Kalau di Islam nih ibu ustazah lah. Kalau cowok kan ustadz, ya kan. Hal apa yang membuat ibu tertarik praktekin ilmu RDAY, sementara di sini memang ya berlaku untuk semua agama juga keyakinan gitu. Jadi nggak ada masalah mau apapun sukunya, rasnya, agamanya, strata ekonomi apapun. Di sini nggak ada oh kalau agama tertentu dilarang, nggak ya. Hal apa yang membuat ibu tertarik? Kalau mau jujur ya saya sudah bertanya kepada Tuhan yang saya sembah bahwa apa yang diajarkan beliau itu tidak menyesatkan, Oke. tidak membawa orang itu pada kebinasaan. Oke. Semua kan tergantung pada pemikiran, kesadaran diri masing-masing. Pandangan. Ya, dan beliau tuh tidak ada bersekutu dengan siapapun, dan saya melihat bahwa beliau itu punya rumah loh di kerajaan Allah. Wow, tepuk tangan luar biasa. Beliau Ini tuh punya tempat. penilaian dan pandangan ya, luar biasa. Kalau soal itu memang kebetulan saya punya karunia. Oke. Jadi saya bisa melihat begitu. Wow. Jadi kan yang menentukan seseorang itu ada di kerajaan Allah, di lautan api, tempat dasar, tempat khusus itu kan Bapak, bukan agama, bukan tokoh agama, bukan masjid, tempat ibadah. Ya, tapi satu pribadi kan. Ya. Ya kan, kalau dalam Islam itu kan mengatakan bahwa Nabi Isa itu kan Imam Mahdi, imam kebenaran, awal dan akhir. Ya sudah, jadi saya nggak peduli Bapak mau haji mau apa, ajarannya itu tidak menyesatkan. Dan Intinya mengajarkan orang-orang untuk berbuat baik. Dan- Untuk tidak ya, jahat sama orang. Dan kalau mau jujur ya Pak Jerry, setelah saya renungkan, ibu saya tuh pernah seperti itu gitu, kayak Maksudnya? ngajarin habis mandi tuh celana tuh di ini gitu. Saya ingat. Oh iya, kearifan lokal. Digosok di wajah di gitu. NTT juga ngelakuin hal itu, Ibu. Nggak tahu, pokoknya mami saya tuh pernah Seinget-inget Ibu nih. suruh saya melakukan, kan mami saya tuh kan cantik sekali kan gitu. Iya. Jadi beliau tuh pernah gitu, kok sama ya seperti yang Iya. Bapak itu. Terus Itu salah satu yang membuat klik juga. gitu. Terus Oke. camah-camah gitu. Sama-sama. Kan ibu saya tuh pernah kayak gitu-gitu tuh ke wajah saya gitu. Tapi udah ngeh belum kalau itu namanya ilmu kearifan lokal, ibaratnya iya. ilmu leluhur. Tahu Udah enggak? lama. Tidak Oh, ibu mengerti. gak ngasih tahu. Dia diem-diem. Inilah salahnya para orang tua. Saya ya. juga tidak mengerti ya, kalau ibu saya itu kan Chinese. Oh, oke. Ibu saya Chinese, lahir di NTT Timur, nggak tahu juga dapat dari mana. Kalau nenek itu kan dari Ambon. Oh. Tapi itu pernah ibu saya ajarkan ke saya gitu loh Pak. Ya. Tuh, luar biasa ya. Memang Jadi semua relate. mengalir. Dahsyat. Oke. Jadi puji Tuhan, terima kasih. Saya juga nggak tahu kapan lagi saya kembali atau apa, besok pagi mungkin saya sudah kembali. Ya saya cuman mau bawa sedikit aja ucapan syukur mungkin di anak-anak yatim Bapak. Saya besok pagi mungkin saya sudah kembali. Balik ke NTT. Ya besok mungkin ke Jawa Tengah dulu, Oke. terus ke Surabaya. Heeh. Karena ini pengurusan sertifikat juga belum jadi Bapak, karena yang pemilik sebelumnya itu kan sudah meninggal. Oh. Jadi harus penetapan notaris, Heeh. ke ahli waris, Ahli baru waris. rubah ke saya. Oke. Dan puji Tuhan, saya kan juga berniat jual aset tanah di NTT, rumah di Surabaya. Jadi ya puji Tuhan kayak mengalir aja, datang ke orang itu kan ada relasi ibu pengacara, langsung oh ya berapa? Oh ya nanti kita bikin kerjasama ya, bikin perjanjian. Soalnya dia tuh juga mau ngasih modal untuk usaha gitu, kayak mudah gitu loh Pak. Jadi Iya. ya sudah tanahnya berapa gitu, bisa kurang Oke, kan gitu kayak. Bu,
pertanyaan saya, Ibu sudah praktekin ilmu RDAY apa saja? Kalau mau jujur itu jujur atau bohong? Bohong aja lah, bohong dah, gak usah jujur. Pakai nanya jujur atau bohong. Aduh, ibu. Kalau yang ya baca Alkitab pasti ya. Ya, Mandi malam ya jarang lah. Bangun jam 00 rutin nggak? Enggak. Mandi enggak, cuman paksa baca Alkitab aja. Oke. Baca Alkitab. Terus kalau mau jujur ya. Sedekah, apa kabar sedekah? Saya belajar itu juga. Sedekah ekstrim itulah. Ke tukang Ekstrim, beca. bukan es krim. Oh, ekstrim. Ke apa namanya? Kemana? Apa WC di Sedekah bandara ke di tukang mana? pembersih. Oke. Tempat istirahat apalah kasih gitu. Mm-mm. Kalau yang cepat itu Pak, kalau jujur saya ancam. Hah? Saya ancam. Ancam? Iya. Saya bilang begini. Oh, kalau pas lagi jengkel. Saya ancam, saya bilang begini, uang miliar, lu sone datang, beta sone pi di Pak Haji untuk testimoni. Apa Besoknya langsung, Uang miliar? lu sone datang, beta sone pergi di Pak Haji lagi ke Artinya? testimoni. Maksudnya uang miliar kalau kau tidak datang, saya tidak pergi ke Pak Haji lagi untuk kasih testimoni. Oh, kalau tidak datang. Besoknya langsung diteleponin. Beta ancam. Dapat 2 miliar, saya besok tidak datang lagi ke Pak Haji. Beta bilang uang miliar kalau lu sonde datang cepat, Sonde itu apa? tidak maksudnya. Oh, kalau kau sonde. tidak datang cepat, beta sonde akan pergi di Pak Haji lagi untuk testimoni. Saya tidak akan datang ke Pak Haji untuk testimoni. Oh, kalau nggak dapat 2 M, gue nggak mau testimoni. Bukan, Oh. saya cuma bilang uang miliar. Uang miliar? Lu tidak datang Kamu tidak datang? cepat, beta tidak akan pergi di Pak Haji untuk testimoni. Oh, Saya tidak akan pergi Pak Haji untuk testimoni. ucapan adalah doa ya. Besoknya, pokoknya semua saya yang kayak dikejar-kejar gitu. Dapat kabar. Ini Bu, ini ya di pengadilan ini kita sidang ya, gini. Oh ya sudah, saya tenang aja. Iya, Gitu. iya. Padahal awalnya itu kan Cana teman yang mau beli ya, tapi ya mungkin ini jalan Tuhan, ada maksud tujuan gitu. Jadi Oke. yang itu paling cepat saya ancam. Waduh, mantap. Kalau mau juga ya. jujur. Jadi ini apa ya? Sumpah, kadang jangan Bapak bilang sumpah. Iya, sumpah positif. Sumpah juga gitu. Sumpahin kayak Raya. Sumpah jarang juga, tapi yang Ibu suka ini gak suka ngucap alhamdulillah atau puji Tuhan apa gimana? Nggak pernah. alhamdulillah pernah, tapi jarang sekali sampai 99 kali. 999. Jarang sekali. Jarang. Sesekali aja. Apa pas lagi ingat? Hanya 9 kali. 9 kali doang. Iya. Alhamdulillah gitu. Bu, mohon maaf nih ya. Tapi ibu nggak alergi kan ngucap alhamdulillah? Enggak. Saya kan di keluarga saya juga banyak yang muslim loh. Pak De, Bude saya kan papa saya orang Jawa. Ya, kalau ngucap alhamdulillah tuh artinya sama dengan terima kasih Tuhan. Kayak mengucap syukur kan, puji Tuhan, puji Tuhan. Betul, ya. Yang bahaya kalau ngucap 2 kalimat syahadat. Auto pindah keyakinan alias login. Jadi ini apa Pak? Apalagi ya itu baca Alkitab, tapi yang menurut saya yang cepat ya seperti yang kata Bapak Haji itu ya. Bu, Baca Alkitab, baca Al-Quran, rajin itu cepat sekali, seperti Tuhan tuh bekerja untuk kita mewujudkan. Terus apa ya? Tidak berpikir negatif. tenang. Terus kendalikan jangan sampai emosi marah. Kan itu seperti membakar kayak semacam kalau saya melihat tuh apa yang kita inginkan tuh mau datang, tapi kan kita marah gitu kan, langsung kayak stop gitu. Kendalikan. Dia tidak datang gitu, kayak diam di tempat dan akhirnya tidak datang. Oke. Bu, ngomong-ngomong, ibu kan non muslim nih. Juga banyak tamu RDY yang non muslim. Ada yang Kristen, Buddha, Hindu, bahkan yang tanpa agama, ateis pun ada, pernah ada datangnya gitu. Artinya kan RDI ini ilmunya ini universal, tidak terbatas sama satu ajaran atau satu agama gitu ya. Nah, ibu kan pasti merasa, oh di sini kan memang muslim banget gitu ya. Apakah maksudnya gini, ibu praktek ini ada keluarga yang tahu atau enggak? Tidak ada sih. Tidak ada. Tadi juga ini supir itu Grab tuh dia tertawakan saya. Kenapa? Dia bilang ini apa?
kok kenapa kau datang di Pak Haji? Ini apa ya? Apa namanya? Pendeta kok datang ke Pak Haji, kata itu. Dia tertawa. Saya bilang sama dia, Pak, kalau Pak mau tahu, saya tuh pernah diajak jalan-jalan ke atas sama Yesus ya, sama Nabi Isa. Di atas saya ketemu Muhammad, saya ketemu Maria, saya ketemu Soeharto. Terus saya tanya, Pak, Soeharto itu agama apa? Islam toh? Berarti kan yang menentukan seseorang ada di kerajaan Allah itu bukan tokoh agama, bukan agama, Betul. bukan tempat ibadah. Iya juga, iya kan? Soeharto itu apa? Soeharto itu agama Islam kan, Pak? Tapi waktu jalan-jalan di taman itu ada, dia ada ketemu. Iya. Yang dalam agama Islam mengenal Nabi Isa itu kan, Yesus itu bilang itu Soeharto. Iya, Kita iya. ngobrol, dia datang gitu. Soeharto tuh kan Islamnya tuh kan maaf ya agak fanatik kan, keras kan dulu kan. Lu mau jadi menteri, lu masuk Islam, ya kan? Saya tahu begitu kan. Ya. Tapi ada di kerajaan Allah loh Pak. Itu. Oke. Berarti Arti- kan ya apa yang kita pikirkan itu tidak sama yang Tuhan pikirkan. Ya. Begitu. Jadi Artinya biarpun- kalau RDAY tidak baik atau tidak benar, ibu tidak akan mungkin ke sini. ya tentunya saya berdoa dulu, bertanya kepada Tuhan Ya, ya, Pak. ya, Tuhan ya. yang saya sembah ya Iya, kan. iya. Terus saya belajar introspeksi diri dan saya kan bisa melihat. Kebetulan saya punya mata rohani. Ini orang ini dia bersekutu dengan siapa? Ada siapa di bawahnya? Oke. Di belakangnya. Heeh. Tapi kalau Pak Haji ini kan bersih, nggak ada siapa-siapa. Oh. Dan memang itu murni. Tapi Dia kemarin dari Tuhan, waktu hikmah dari Tuhan gitu. waktu live testimoni katanya Pak Haji punya tuyul. Tuyulnya pada bisa berdoa. Luar biasa. Tuyul. Pada nonton nggak? Oh, ibu nggak nonton ya? Yang nyimak pasti tahu nih, yang nonton jarang live. sekali. Ya, ntar lah ibu nonton live beberapa hari terakhir Maksudnya nih. itu apa? Orang lihat. Hah? Orang lihat orang fitnah atau bagaimana? Nah, biar saya nggak salah ngucap, salah ngomong, ibu tonton video hari Minggu ya, Kang Nur ya? Oh, itu orang iri saja itu, Pak. Hah? Orang iri saja. Bukan, Mungkin bukan mereka orang. ngomong sembarang-sembarang, orang iri. Hah? Iya, nanti ibu nonton di YouTube RDAY, ya. Maksudnya orang lihat Bapak ada ini tuyul-tuyul yang berdoa kasih Bapak Iya, Haji gitu. Pak Haji punya tuyul banyak katanya. Oh, itu mungkin. Saya tidak melihat Iya, itu. nanti ibu tonton ini aja ya di YouTube ya. Kalau pas lagi senggang ntar nyimak aja, ntar muncul tuh. Oh ini orang yang dimaksud nih katanya Pak Haji punya tuyul katanya. Enggak lah, yang Bapak ajarkan itu semua benar kok. Karena sebelumnya saya sudah melakukan semua. Oh, ini orang yang kerasukan. Setan ini ya, perkataan nonton? iblis. Enggak. Oh enggak. Jadi gini Bapak, sebelum saya tuh suka perhatikan anak yatim piatu. Terus lama-lama, jadi yang Bapak Haji omong tuh benar. Kita tuh harus melakukan dulu, memaksa. Jadi dengan sendirinya itu akan ini. Sebelum saya punya yayasan juga, saya tuh jadi donatur tetap, misalnya memperhatikan anak-anak di panti asuhan. Nah, kemudian saya akhirnya bisa ini. Jadi memang segala Di sesuatu NTT? tuh, iya, memang segala sesuatu tuh memang proses kita harus melakukan dulu, harus paksa gitu. Berapa banyak di sana? Di tempat ibu? Enggak, maksudnya dulu. Oh, dulu. Saya yang punya saya ini kan dalam bentuk belum berjalan ya Pak, belum Iya. bentuk ada panti asuhan enggak. Tapi kan ada dasar wadahnya dulu. Kalau mau melakukan sesuatu tuh ada yayasan dan Oke, sebagainya, ada izin seperti itu. Tapi sudah ada, namanya Mazmur Daud kan, Mazmur Daud Timor. Nah itu yayasan saya. Oh. Jadi walaupun jarang sekali nonton ya Bapak, dan jarang sekali nonton YouTube, tapi saya merenung, saya belajar. Apa setiap yang keluar dari mulutnya Bapak Haji itu selalu saya telusuri, saya pelajari. Iya. Dan itu semua benar. Itu semua yang saya lakukan selama ini. Jadi segala Iya. satu tuh memang kita harus memaksa. Mungkin ya terkadang kayak, kok privat kok mahal banget gitu, 10 juta, mungkin ada orang begitu. Seperti juga ada orang yang menuntut dan sebagainya. Tapi memang harus ada pengorbanan gitu. Saya Pak sebelum saya jadi pendeta juga saya perhatikan gereja-gereja semua kan gitu. Oh Bu kami butuh ini, oke Bu kami butuh ini. Dan akhirnya pun berproses saya jadi
pendeta dan bisa ini gitu. Jadi semua tuh ada proses, ada jalannya gitu. Tidak instan. Berarti Jadi, ibu tanpa karena kenapa mungkin saya pelajari, mungkin Bapak selalu tekankan masalah uang karena orang-orang yang datang semua ini kan masalahnya uang, betul. hutang dan sebagainya. Ya itu memang harus gitu. Iya. Dan itu saya lakukan, Pak. Jadi saya lakukan kemarin coba sedekah ekstrim itu saya belajar. Terus satu lagi tuh Pak di pelinter-pelinter gitu uang. Uangnya ada, iya. Biar balik lagi dia. Ya pokoknya saya inilah gitu. Dan saya merasakan, wow kemarin saya dari NTT, saya pulang tanggal 27, tanggal 10 kembali, luar biasa gitu. Oke Bu, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaannya adalah, apakah ibu menggunakan BH dan CD di balik? Iya. Wow. Kita tidak perlu minta bukti. Kita yakin aja pasti ibu tidak bohong, ya. Tapi itu sudah saya lakukan Pak, karena dari dulu. Oh, dari sebelum ketemu RDAY? Iya, karena itu ada yang bilang kalau dalam peperangan misalnya kita pelayanan ke daerah menghadapi setan-setan iblis orang yang belum bertobat. Iya. Kayak Suwangi apa itu ada yang bilang juga sebagai penangkal. Dan itu kan nyambung kan. Kata Bapak kan nggak ada sihir, teluh, orang kuat ya, roh-roh jahat. Iya. Karena ketika kita ke daerah-daerah pelosok tuh kan banyak orang yang belum bertobat kan Pak. Betul. Banyak menggunakan kuasa kegelapan, Orang-orang magic. error ya, Nah, betul. Jadi itu saya selalu pakai dulu kalau dalam pelayanan juga terbalik. Nah, ngomong-ngomong, ibu udah pernah privat belum sama Pak Haji? Belum waktu Tuhan. Belum waktu Tapi Tuhan. cepat atau lambat waktu Tuhan, kalau Tuhan izinkan itu pasti terjadi. Betul. Tapi untuk saat sampai ini saya pikir semua yang beliau jelaskan sudah cukup kok dan cukup Iya. dimengerti. Udah, Tinggal mau atau tidak melakukannya. Karena baru melakukan sedikit saja sudah banyak sekali hal-hal baik yang saya dapat. Iya. Berarti Tanpa ibu waras. privat. Tanpa Iya kan? privat. Soalnya masih banyak ibu nonton yang kagak waras-waras. Oh begitu. Sebenarnya mudah sekali sih Pak. Kata ibu tuh udah di level, bisa dikatakan ibu ini adalah seorang pelayan Tuhan. Sama halnya seperti Pak Haji. Iya. Ya. Tugasnya berbuat. Nggak mikirin dirinya. Ya. Bahkan keluarganya pun suka agak di nomor 2 kan. Ya, Tuhan. Berbuat. Ada tamu butuh pertolongan, dia ajarin. Ya. Jadi kalau bicara tentang privat, kenapa ada 2 juta, 10 juta, 100 juta? Itu bukan untuk bayar. Tapi itu adalah sedekah, persembahan untuk Allah atas hajat Bapak Ibu semua, ya. Bahasa kerennya tuh DP, ya. Mau punya mobil ya DP lah, namanya juga nyicil ya kan, gitu, ya. Oh jadi ibu belum pernah privat ya, luar biasa. Tapi memang tingkat keilmuan ya balik lagi ya. Kalau kita sudah memahami sesuatu, pasti bicaranya tuh udah lagi bukan tentang aku pengen ini, aku pengen itu, tapi Ya lebih karena banyak kalau mau bersyukur. jujur kan Pak Jerry belum 100% Pak Regi, Bu. pulih. Pak Regi. Oh sorry Pak Ibu Regi. ganti nama center saya pidanakan Bu. Bapak saya marah-marah nanti Bu. Canda Kalau Bu mau ya. jujur kan belum 100% pulih ya. Iya, iya. Tapi saya tetap happy mengucap syukur kan. Ya. Gitu, makanya tadi saya bilang walaupun belum di tangan itu uang tunai miliar-miliar, tapi saya tetap bahagia dan mengucap syukur dengan yang ada. Itu Betul, yang penting kita harus syukuri aja. Ya, dulu. di luar sana masih banyak orang yang lebih susah dari saya kok. Betul, kita wajib mensyukuri yang saat ini dulu aja. Iya. Yang saat ini dulu sedang kita rasakan. Mata masih bisa melihat dengan jelas, walaupun pakai kacamata. Mulut masih bisa bicara, ya kan? Walaupun asem nih dari tadi pengen ngerokok ya kan, nggak apa-apa dah. Hidung masih bisa bernafas, itu dulu yang syukuri, ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon maaf banget nih. Alhamdulillah, Bapak saya kan sekarang lagi posisi di rumah sakit, di ICU, ya. Saya melihat beliau dalam kondisi napas aja itu dengan alat-alat yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi bersyukurlah kita saat ini sehat gitu. Bersyukur banget gitu. Tapi alhamdulillah kabar gembira juga sih. Tadi ibu saya sempat ngabarin kan, besok papa udah bisa pindah ke ruang rawat inap katanya. Karena kita saya rajin terus, ijab terus sama anak yatim. Sembuh, sehat. Tak lupa tuh, Mah,
cebokan, mainkan. Ya. Jadi rutin minum air setiap hari itu. Minum Karena air apa? Hah? Minum air apa? Cebokan. Itu untuk apa, Pak? Hah? Banyak khasiatnya. Oh, bukan rendam itu apa sih? Sini. Oh, sekarang lagi trennya air cebokan. Nah, ibu nyimaklah YouTube lah. Hah? Oh, kita minum sendiri. Iya. Bisa buat siapapun. Termasuk bapak saya lagi sakit. Setelah bangun tidur, sebelum pipis, cebok dulu, tadah, kasih air minum. Alhamdulillah. Jadi semua jalur kita mainkan, jalur doa, jalur kearifan lokal, jalur semua lah ikhtiarnya kita mainkan. Karena di RDAY ini nggak bisa dipungkiri ya Bapak Ibu. Kita kan nggak ada yang tahu nih. Semua kita kerjain wasilahnya lewat mana, yang penting yakin sembuh, sembuh, sembuh. Sehat, sehat, sehat. Gitu. Oke, Bu siapa tuh namanya Bu? Indah. Bu Indah, iya luar biasa. Tepuk tangan lu dah Bapak Ibu buat Bu Indah. Wow, luar biasa ya. Memang kalau udah denger kesaksian, kok bisa sih RDAY ada tamu-tamu yang non muslim? Karena juga banyak kadang ya penonton YouTube yang, Pak Haji boleh nggak saya praktekin ilmu RDAY? Tapi saya non muslim, tapi saya agamanya ini. Boleh, silakan ya. Pak Haji tidak membatasi agama apapun. Jadi pertanyaan saya tuh, Bapak belajar di mana tuh? Hah? Bapak Haji belajar di mana? Pak Haji? Atau mungkin Tuhan yang kasih hikmat atau bagaimana? Nah itu dia Mbak. Pak Haji kan selalu mendisklaimer dirinya adalah SD Impres. SD Ya. Impres. Dan juga Pak Haji berkata, ya kalau ada yang tergabul berarti dia guru gue. Ya kan? Jadi kalau ditanya Pak Haji dapat ilmu dari mana? Saya sih belum pernah nanya, Pak Haji punya guru nggak? Pak Haji kok tiba-tiba bisa begini? Gimana ceritanya Pak Haji? Nah saya belum pernah bertanya tuh. Ya kan? Tapi saya yakin pasti Allah berikan kelebihan ke orang-orang tertentu yang bisa dipercaya, yang bisa amanah. Contoh, Pak Haji dipercaya, diberikan amanah untuk mengelola anak yatim. Terbentuklah RDAY. Coba kalau anak yatim dikelola atau dipegang oleh orang yang tidak amanah. Nggak mungkin RDAY bakal sebesar ini, dan nggak mungkin RDAY tamunya bakal sebanyak ini. Ya, jadi kalau untuk kelebihan itu memang di bumi ini Allah udah ngepost ke orang-orang tertentu. Ini orang kaya raya tajir melintir bermanfaat, yang ini tidak manfaat, ini akan jadi presiden, ini akan jadi gubernur, ini akan gitulah macam-macam lah. Pilihan ya. Kita juga nggak tahu gimana ceritanya ya kan. Oke. Bu, Saya nonton itu yang lebih parah itu pas yang bikin saya jadi ini tuh, beliau suruh ini orang bercinta di atas kulkas tuh, pernah itu. Lucu. nggak cuma di atas kulkas tapi di atas kompor. Aduh, ini Bapak nih ada sih. Enggak lah itu Pak. Saya lucu. Humor itu guyonan aja Bu. Nonton itu. Kalau di atas kulkas nggak mungkin, tapi di dalam kulkas masih ada kemungkinan. Lucu-lucu, mah- Bapak orangnya lucu. Iya Pak Haji itu soalnya kalau lagi pencerahan nggak bakal bisa serius Bapak Ibu. Udah mah tengah malam ngantuk ya kan. Yang dihadapi orang-orang pala pusing semua, yang susah ketawa. Makanya Pak Haji bikin hiburan, humor gitu ya. Gitu. Ini ada yang nelpon nih. Kayaknya ada uang masuk nih 2 miliar nih. Ibu yang minta 2 miliar saya yang cair. Oke. Ini ngomong-ngomong Bapak Ibu ada lagi nggak yang mau testimoni ini? Kalau nggak ada, Saya belum paham. kita bubarin. Ibu belum paham, tapi udah nyimak YouTube belum? Baru-baru sih, soalnya baru tahu dari suami. Iya, suaminya nggak nularin ya. Tapi baru-baru sempat nyimak dikit-dikit lah pasti ya. Agak-agak kaget nggak Bu? Kaget sih. Coba pakai mic Bu, pakai mic Bu. Hah? Pakai mic Bu. Agak-agak kaget nggak Bu? Kalau dari dengar cerita-cerita Pak Haji sempat kaget. Apa yang membuat Ibu kaget? Ya kayak maksudnya apa? Remes, Sampai remes. 10 M atau Oh. uang-uang itu. Oh, testimoni-testimoninya. Iya. Heeh. Sempat gak percaya sih. Kalau tentang yang
agak sedikit menurut ibu, ih kok begini amat gitu. Kaget nggak tuh? Enggak. Biasa aja. Oh, jadi lebih kagetnya bener apa enggak sih ini 10 Iya. M sekian gitu. Dan Oh. kebetulan kita juga lagi dapat musibah Mm-mm. Oh iya iya. Ramadan kemarin. Mm-mm. Apa sih? Rumah kebakaran kan? Alhamdulillah. Sama isinya. Seisi-isinya. Heeh. Wow. Ramadan kemarin. Ludes. Heeh. Itu kena nyamber apa memang sumbernya dari rumah? Dari listrik. Maksudnya dari rumah? Eh, Orang? Dari kabel yang hitam dari kabel tiang. Oh, kena rumah bapak. iya, Di dari rumah sebelah itu. Berawal. Heeh. Heboh dong. Besar. Daerah mana, banget. Pak? Oh, Tangerang itu Cikokol. Iya. Oh, iya. Iya. Ini sebelum jadi ini kan kandang kuda kebakaran. Iya. Ini tadinya ini bekas kandang kuda yang kena kebakar. Ibu nonton video 2 tahun lalu heboh. Bulan Mei tanggal 13, 14. Antara 15 16 lah. 2 tahun lalu. Beberapa ekor kudanya meninggal. Wafat, mati. Iya. Listrik juga sama. Iya. Tenang, Bu. Kata Pak Haji, habis gelap terbitlah terang. Amin. Tapi biasanya Bapak Ibu, orang-orang yang pada punya hajat, apalagi hajatnya gede, itu biasanya emang dikasih ujian atau anugerah. Di sini bahasanya kalau Pak Haji jangan bilang musibah, masalah, ujian, jangan. Ya, tapi anugerah. Ya, gitu. Alhamdulillah. Gitu. Tenang aja, Pak. Pokoknya yakin pasti habis gelap terbitlah terang. Amin. Habis ujian sekolah, walaupun nilai pas-pasan, pasti naik kelas. Amin. Ya kan? Hanya 0,01% yang bertahan di kelas itu. Jarang terjadilah. Paling gurunya kan juga baik. Udah naikin aja dah. Kasih nilai 5 deh. Walaupun terlalu blow on ya kan. Gitu. Jadi intinya Bapak Ibu, terkait Bapak Ibu yang hadir semua ini pasti pada punya hajat. Ya. Intinya Pak Haji kan selalu mintanya sama Allah. Apapun yang Pak Haji sarankan, apapun yang Pak Haji perintah, yang Pak Haji kasih tahu ya, sebisa mungkin Bapak Ibu kunci satu niat. Kerjakan semua ikhlas semata-mata hanya untuk mengharap ridho Allah. Mau hajatnya 10 M, 100 M, 1 T, 2 T, bebas, ya kan? Intinya niatin semua karena hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kerjainnya karena 10 miliar ta'ala. Jangan, ya. 10 miliar pasti datang kok, pasti nyampe. Tapi dengan catatan mantesin, ya. Jangan sampai Bapak Ibu wadahnya kecil, Iya, betul. cuman kapasitas 100 juta, tapi pengennya 100 miliar. Muntah nanti yang ada, kejet-kejet ya kan, kejang-kejang takutnya error kita. Pantesin dulu, pantesin. Saya mau udah pantes Mas Regi. Gak mungkin, kalau udah pantes duitnya pasti langsung ada. Betul. Gitu aja, simple ya. Jadi bertahap Pak, bertahap. Seperti minta mobil, parkirannya belum ada. Minta Cocok. helikopter, landasannya belum ada. Nah, bukan Tuhan gak mau kasih. Tuhan mau kasih, lu mau parkir di mana daripada lu berantem sama tetangga. Lu motor dulu dah pantesnya ya kan. Biarin hujan-hujanan berdua sama istri. Oke lah Bapak Ibu, nggak kerasa udah hampir setengah 12 ya. Bapak Ibu yang hadir malam hari ini sebisa mungkin ya. Nanti kurang lebih jam 1-an kita bakal sholat tahajud ya. Sebisa mungkin Bapak Ibu ikut semua sholat tahajud. Kalau Ibu kan non muslim ya, Ibu paling ikut nanti doa dan ijabnya aja. Mungkin udah tahu kan, dulu sebelumnya udah pernah sekali kan. Nanti ketika anak yatimnya berdoa, ya Ibu ikut juga berdoa. Yang penting kita di sini dikejar adalah wasilah aminnya anak yatim ya. Nah, nanti ketika tahajud kan bakal doa dan ijab. Saya minta Bapak Ibu untuk fokus berdoa, minta sama Allah apapun hajatnya. Jangan sibuk rekam anak yatimnya ya. Gitu. Jangan. Fokus aja berdoa, minta sama Allah. Yakin seyakin-yakinnya pasti pulang dari RDAY
ya, besok atau selambat-lambatnya minggu ini, telat-telatnya bulan ini, semuanya dapat kabar gembira dari Allah. Ya, mau nggak Bapak Ibu? Mau. Harus mau, ya. Ngapain jauh-jauh ke RDAY kalau nggak mau terkabul, ya kan? Oke deh, ibu-ibu jangan beranjak dulu, kita bagi-bagi centong dulu Pak Nur ya.